Wassu'alu lil ghaniyyi bimalin aw hirfah. Masih dalam pembahasan seputar ma'asil lisan, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan atau lidah. Di antaranya wassu'alu lil ghaniyyi bimalin aw hirfatin, yaitu minta-minta bagi orang yang mampu, baik itu dengan meminta harta ataupun pekerjaan. Ini dilarang, haram hukumnya ketika ada orang yang mampu minta-minta, apalagi dia berpenampilan seperti orang yang fakir atau miskin, agar orang lain melihatnya seolah-olah dia adalah fakir miskin, lalu kemudian orang lain itu memberinya pemberian, maka haram baginya untuk menerima. Di dalam sebuah kaidah fiqhiyah disebutkan, man u'tiya syai'an li sifatin dhunnat fih wa lam takun haruma qabuluh, haruma alaihi qabuluh. Barang siapa yang diberikan akan sesuatu li sifatin dhunnat fih, karena ada suatu sifat yang dikira ada pada dirinya, walam takun, padahal sifat itu tidak ada, haruma alaihi qabuluh, haram atas orang itu untuk menerima pemberian tersebut. Apabila kita memakai baju lusuh, pakaian yang biasa-biasa saja dan sangat sederhana sekali, mungkin karena kita baru saja datang dari sawah, tiba-tiba ada orang kaya melihat kita lalu merasa iba, mengira kita orang fakir, lalu dia berikan kepada kita pemberian karena dia mengira kita orang fakir, padahal kita orang mampu. Haram bagi kita untuk menerimanya. Jadi kita tanya kepada dia, maaf, sampean mengasih saya ini atas dasar apa? Apa sebabnya? Saya lihat kamu kasihan sekali. Oh, karena pakaian saya yang lusuh ini. Mohon maaf, saya memang memakai pakaian usang seperti ini karena saya baru saja datang dari kebun. Alhamdulillah saya punya kebun sawit 10 hektar, Pak. Misalnya kan begitu. Oh, maaf. Jangan asal main ambil aja. Wah, rezeki nomplok nih, langsung diambil. Haram hukumnya. Kenapa? Karena motif yang membuat orang itu memberikan kepada kita pemberian tersebut karena mengira kita fakir padahal kita adalah orang yang mampu. Haram kita menerimanya. Atau suatu ketika ada anak yatim sedang duduk-duduk berkumpul, orang fakir miskin duduk-duduk berkumpul, tiba-tiba datang orang kaya membagi-bagikan harta dan kebetulan kamu ikut duduk di sana. Sehingga karena duduk dengan orang-orang yang memerlukan tadi, para kaum du'afa itu, orang kaya tadi mengira kamu adalah bahagian dari mereka. Lalu ketika orang kaya tadi memberikan satu persatu amplop yang berisi uang kepada mereka kaum du'afa tadi, kamu juga dapat, jangan terima. Maaf Pak, saya kebetulan nonton aja di sini. Saya enggak termasuk dalam kelompok mereka. Oh gitu. Udah. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki sifat yang dimaksud oleh mu'ti, orang yang memberi pemberian tadi. Nah, lain kalau orang memberikan pemberiannya cuma-cuma kepada kita. Ya. Saya mau ngasih kamu uang. Loh, ada apa ini? Kok ngasih uang? Enggak, cuma mau ngasih aja, hadiah. Terima aja, jangan ditolak. Hadiah itu. Bahkan kita kalau menolak seakan-akan kita sombong. Ya. Di dalam hadis disebutkan, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Barang siapa yang kedatangan kepadanya sesuatu, maksudnya ada orang menghadiahkan sesuatu pemberian kepadanya tanpa ada didahului ucapan minta, dan dia juga tidak mengincar-incar sesuatu itu, lalu dia menolaknya, maka pada hakikatnya dia menolak Allah Ta'ala. Karena orang itu tidak mungkin tergerak hatinya memberikan hadiah kepada kita kalau bukan Allah yang menggerakkannya. Asal benar-benar murni itu hadiah pemberian untuk kita, bukan karena mengira kita orang fakir atau kaum du'afa. Kalau dia mengira seperti itu padahal kita bukan termasuk kelompok atau golongan mereka, haram hukumnya menerima. Hati-hati. Apalagi yang dibahas pada malam ini sengaja minta-minta, pura-pura kaki buntung, ternyata diikat ke paha pakai celana agak panjang sedikit.
duduk di atas papan yang sudah dibikin roda kelahar. Orang kasihan iba melihatnya, banyak yang ngasih uang. Kasihan banget ini, bagaimana dia kerja dengan kaki buntungnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih uang, ngasih orang. Udah cair dia, udah di tempat sepi, udah dilepas kaki buntung palsunya tadi. Haram itu jadi profesi. Iya, pura-pura jadi orang fakir. Pak, minta Pak, Bu, saya banyak punya tanggungan, anak saya kelaparan Pak, Bu. Padahal dia punya sapi puluhan ekor di sana, punya kebun karet di mana-mana. Paham? Haram itu hukumnya. Apalagi mengatasnamakan agama. Ya Allah, 2 kali lipat kamu dapat dosa. Bapak, ada kami dari panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin, nggak tahu Al-Muhajirin mana itu. Ya, saya minta sumbangan ala kadarnya, terserah. Kadang pakaiannya necis, rapi pakaiannya kadang. Aduh, padahal nggak ada masjid yang dimaksud tersebut. Kalau saya panitia pondok pesantren atau yayasan A, yayasan B, minta sumbangan untuk kelancaran bangunan yayasan kami, padahal bohong. Jangan kira itu halal. Lalu setelah diterima uangnya, dia bilang begini, minta rela Pak lah, berelaan Bu lah. Inggih, ujar ibunya tadi. Jarinya halal sudah kayak itu. Padahal berelaan apa? Berelaan untuk masjid, berelaan untuk yayasan. Inggih aja residen berelaan untuk itu, bukan untuk kantong. Padahal yayasannya nggak ada, pesantrennya nggak ada, masjidnya nggak ada. Haram, dosa kamu. Itu jadi pekerjaan dia. Itu kadang-kala mukanya sudah muka batu, diomelin tetap aja dia datang. Hah? Pian ini datang semalam juga, datang pulang ke sini lah. Ketahuan. Nanti datang lagi dia, subhanallah. Jadi gawian, jadi kuah makan. Haram itu. Kalau kamu tahu modusnya seperti itu, jangan dikasih lagi. Kita husnudzon aja, Beb. Iya, zon kalau masih sangkaan, prasangka baik kamu kalau masih sangkaan. Tapi kalau sudah yakin, bukan husnudzon lagi. Itu su'ul yakin namanya itu. Bukan su'udzon, tapi su'ul yakin. Keyakinan kamu buruk. Udah tahu jelas ini modus, masih saja dikasih. Sama kamu mendukung aksinya dia, akan terus dia seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Kita harus pintar juga dalam hal tersebut. Jangan husnudzon. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, husnudzon bi ghairi mahallih duhakatun li syaitan. Berprasangka baik bukan pada tempatnya, itu jadi bahan tertawaan syaitan. Jadi objek tertawaan syaitan. Ketawa syaitan. Ini orang bahlul kata syaitan, diketawakan sama syaitan. Udah jelas-jelas yakin. Kalau zon enggak apa-apa lah, kamu berprasangka baik. Tapi kalau yakin itu adalah modus penipuan, mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan yayasan, madrasah, masjid, laporkan ke polisi. Jangan sampai itu dijadikan pekerjaan. Akhirnya berhasil ini. Iya. Yang lain niru nanti. Yang lain ikut-ikutan niru. Kadangkala mereka menyimpan aset kekayaannya tidak di daerah tempat mereka beroperasi. Kadangkala mereka transfer uangnya ke kampung halamannya. Iya. Wah, di kampung halamannya punya mobil sekian unit, punya rumah di mana-mana, punya ruko. Iya, pas pulang, kamu ini kerjaannya apa sih di Kalimantan? Misalnya pulang ke daerahnya dia. Oh, jadi pemborong saya. Iya. Oh, pemborong ya, pemborong uang orang. Ya. Oh, saya jadi mandor di sini ya, mandor penipu. Ada yang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Haram hukumnya. Jangan kira kalimat kamu menterela ulun lah, berelaan lah, itu lalu menjadikan yang haram tadi halal. Enggak. Karena maksud si pemberi ketika memberikan uangnya kepada kamu karena atas nama itu, karena mengira kamu benar dan jujur dalam meminta-minta. Ternyata sifat yang diduga itu tidak benar. Li sifatin dzunnatih walam takun haruma alaihi qabuluh. Dia itu memberikan karena ada sifat yang dikira ada pada orang itu, ternyata tidak benar, haram dia menerima.
Wala au hirfatin, begitu pula hirfah. Hirfah itu pekerjaan. Sudah punya pekerjaan, pura-pura nggak punya. Ya ulun ini pengangguran, maukah pian menerima ulun begawi di toko pian nih? Padahal ada juga pian berdusta pulang. Kecuali pekerjaan yang ia gandrungi tersebut tidak mencukupi. Nah ini boleh dia minta lowongan kerja di lain dengan alasan tidak punya pekerjaan atau punya tetapi tidak mencukupi. Dulu ulun masih bujang, Pak, gaji ulun 500.000 sebulan, cukup gesan ulun surangan. Ya ulun bebini sudah, banakan pulang. Maka anak tuh nukar susu setiap 4 hari sekali misalnya. Ini mau kada mau, ulun harus mencari usaha yang lebih penghasilannya daripada waktu bujangan dulu misalnya ya. Gak apa-apa itu. Karena apa? Karena memang yang ada tidak mencukupi. Tapi kalau cukup aja bapadah kadada, itu kada boleh juga. Maksiat lisan itu. Karena lidah yang berbicara. Wan nadru biqasdi ihramil warithi, dan bernazar dengan bermaksud untuk menghalang-halangi ahli waris menerima warisan. Enggak boleh. Ahli waris berhak untuk menerima warisan. Lalu kamu bernadar, saya bernadar kalau saya meninggal si anak saya ini yang bernama si fulan enggak dapat warisan. Enggak bisa seperti itu. Ucapan kamu itu dosa. Karena mawani'ul irid, yang menghalangi seseorang menerima warisan itu cuma 3. Pertama adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jika abahnya muslim, anaknya murtad, maka anaknya yang murtad tidak berhak menerima warisan dari ayahnya yang muslim. Sebaliknya, si anak yang kafir, yang murtad tadi mati, maka ayahnya yang muslim tidak berhak menerimanya. Karena termasuk mawani'ul irid, hal-hal yang mencegah seseorang menerima warisan adalah ikhtilafuddin, berbedanya agama. Yang kedua adalah ar-riq, perbudakan. Budak tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya. Kenapa? Karena harta budak adalah milik tuannya. Sebaliknya, jika budak meninggal dunia, maka keluarga budak yang merdeka tidak berhak menerima warisan dari si budak. Karena harta milik budak adalah milik tuannya. Cuma perbudakan ini di zaman kita sekarang ini hampir bisa dikatakan sudah punah. Kemudian yang ketiga, termasuk mawani'ul irth, hal-hal yang mencegah seseorang untuk menerima warisan adalah al-qatl, membunuh. Maksudnya apa? Keluarganya yang harusnya dia mendapat warisan dibunuh sama dia. Abahnya misalnya, inya banyak keperluan, anak nukar ini, anak nukar itu, duit kedada, abahnya ada, pas guring ditutupinya pakai bantal, meninggal lah abahnya karena kebihinak misalnya. Naudzubillah, anak kurang ajar ini, anak durhaka, pas meninggal dunia, tolong abah meninggal, padahal inya pelakunya. Maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia membunuhnya. Walaupun dia bertujuan akan mendapatkan harta itu, maka dia tidak akan mendapatkannya karena dia pelaku pembunuhan tersebut. Apapun modusnya, disuntik matilah. Ada biasanya kadang seperti itu. Uyuh maharagu kawitan, meuyuhakan aja, mengelilu, membasuhinya itu segala macam. Padahal dahulu orang tuanya ketika dia masih kecil tidak pernah merasa bosan mencebokinya, memberasihinya, memandiakan. Pas giliran inya sudah dewasa dan orang tuanya sudah lanjut usia, ada tahu-tahu lagi anak durhaka ini, lalu disuntik mati gawitannya. Dia tidak berhak mendapat warisan. Hati-hati kamu. Di dalam kaidah itu disebutkan, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang buru-buru ingin cepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum untuk terhalang dari sesuatu itu. Dia pengen cepat-cepat dapat warisan dari orang tuanya supaya lakas, lalu dibunuhnya orang tuanya. Kamu bukan malah dapat,
sebaliknya kamu haram, terhalang menerima warisan tersebut. Itulah 3 sebab mawani'ul irth, hal-hal yang mencegah seseorang menerima warisan. Kalau ini tidak ada, hatta kamu bernadar dari saking marahnya sama si anak, si seberatan anakku dapat warisan, kecuali si anang tuh nah, aku ada hak, ada rela inya mendapat hartaku kena amun aku mati. Misalnya aku bernazar kada hakun hartaku diberikan ke dia, nggak bisa. Biar bagaimanapun, selama 3 sebab yang mencegah seseorang menerima warisan itu tidak ada, tetap dia berhak menerimanya. Paham? Jadi ucapan nadarnya itu dengan maksud menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dilarang, nggak boleh seperti itu. Kamu mempermainkan hukum agama namanya. Wa tarkul wasiyati bidainin aw ainin ya'lamuha ghairuh, dan meninggalkan wasiat dengan hutang atau dengan benda yang diketahui akan dia oleh orang lain. Ya boleh itu. Artinya dia meninggalkan wasiat utang. Dia ini punya utang, nggak ngasih tahu. Paham? Nggak boleh. Kasih tahu. Kasih tahu ahli waris kita bahwa saya punya utang dengan si fulan si fulan. Kalau perlu catat, taruh di bawah bantal. Kalau takut nanti kamu meninggal dunia, nggak ada yang tahu kalau kamu terutang. Akhirnya orang nagih, bukulim kena keluarganya. Bukan bukulim karena mereka tahu, mereka bukulim memang kada tahu, kesian. Gara-gara kamu nggak mencatat, nggak menulis wasiat, diem, itu nggak boleh. Atau ain ya'lamuha ghairuh, atau barang benda yang sudah diwasiatkan kepada orang lain dan diketahui oleh orang lain. Artinya dia sudah berwasiat sesuatu. Kalau saya meninggal, saya wasiatkan sepeda motor ini untuk teman saya atau sahabat saya si fulan. Disaksikan oleh orang lain. Sah wasiatnya jikalau nanti sepeda motor itu tidak lebih dari 1/3 hartanya. 1/3 atau kurang. Artinya ketika dia meninggal dunia, tarikah atau harta peninggalannya itu dinilai ternyata jumlahnya banyak dan sepeda motor itu nggak nyampe 1/3 dari harta tarikahnya, maka sah wasiatnya. Diberikan kepada orang lain yang bukan keluarganya pun nggak apa-apa, karena wasiat tidak harus ada hubungan kerabat. Wasiat itu harta kepada orang lain yang tidak ada kerabat sama sekali dengan kita, tapi wasiat wajib dilaksanakan selama tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan atau tarikah. Sudah jelas-jelas dia ucapkan wasiat tersebut, ternyata dia mangkir, nggak mau lagi, dia diem. Nah itu maksiat lisan juga tuh, nggak boleh, harus diucapkan. Kalau memang kamu punya wasiat, sampaikan. Apalagi sudah disaksikan oleh seseorang, orang lain, apalagi sudah tertulis, bukan hanya secara lisan, melainkan juga tertulis di atas kertas. Nggak boleh, harus disampaikan itu. Kemudian termasuk dosa lisan wal khitbatu ala khitbati akhi, meminang atas pinangan saudaranya, melamar atas lamaran saudaranya. Maksudnya apa? Ada seorang perempuan sudah dipinang oleh tunangannya, sudah jelas-jelas dipinang, bahasa sekarang sudah tukar cincin. Kamu malah datang kepada orang tua perempuan dan ingin meminang wanita itu. Pian jodohkan lawan siapa anak pian nih? Oh, itu sudah ada ampunnya, dijodohkan lawan si anang sebelah sana. Bah, kenapa akunnya pian non anang nih tuh? Baik lawan ulun, bungasan ulun pada anang tuh. Ulun sugih pulang. Nah, apa pian? Kawitannya dibungul-bungul pinter gitu. Iya karena amun gitu kenaelah aku begegamatan madahi si aluh. Kalau nya mau kenajar. Sekalinya aluh nih sama. Ya itu tadi blow on juga. Akhirnya apa? Dibatalkan. Kepada jar hendak sekolah aluhnya ina kada jadi enak, padahal kada rasa ada orang melamar bahasa pulang.
alasan macam-macam. Si Allah nah hendak sekolah aja jar semalam ini sekalinya kan mau pulang berubah pikirannya. Maaf ya aku tuh Pak Anang lah tadi. Maaf salah maaf ya aku nang enak. Kasihan Anang sakit hati. Kadang kau makan kadang kau minum Anang ya. Kurus awak Anang gara-gara ini nih. Ini kalau sudah kayak gini lebih parah dari corona lagi nih. Gak makan, gak minum, imunnya gak ada sudah kalau kayak gitu. Sakit hati dia. Sumpek sudah. Akhirnya apa? Seminggu kemudian ada undangan sampai wah tambah pecah hatinya. Wah, katanya mau melanjutkan sekolah, malah dinikahkan dengan lelaki lain. Udah drop di kamar si Anang, kasihan. Hati-hati itu, haram hukumnya meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khitbata fi khitbati akhi. Tidak boleh meminang seseorang yang sudah dipinang oleh saudaranya. Wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya. Paham gak boleh? Kalau sudah akur ya, orang tua walinya akur, semua kedua belah pihak, ini yang dimaksud dengan khitbah. Kalau sudah seperti itu nggak boleh. Tapi kalau masih sekedar ucapan dan masih belum diakuri, ulun hendak berdatang lawan anak pian kayak apa? Hadang enak, kami berpikir aja dulu. Pada lawas esoknya datang pulang orang lain, ulun hendak berdatang kena beri waktu, ada pulang, rupanya payuh bener anak sidine. Misalnya ya kan begitu. Itu belum ada kepositifan, belum ada kepastian. Kayak apa nak 5 ikung mendatang lonikam nang mana diterima misalnya. Rupanya si Galuh ini orangnya bagus, akhlaknya mulia, bakti lawan kawitan, aurat selalu ditutup. Yang seperti ini mahal biasanya ya. Tapi kalau yang sudah menyebar aura kemana-mana, aurat dibuka, orang mentah mau datang seperti itu ya. Paling yang datang kayak dia juga, rambut dikuning-kuningi, yang datang sama rambut kuning juga. Iya gitu. Suka di warung jablay duduk, yang datang sama dia yang suka ngejablay juga nanti. Begitu. At-tayyibun lit-tayyibat, wat-tayyibat lit-tayyibin. Orang baik pasangannya, lelaki baik pasangannya, wanita baik juga. Wanita baik pasangannya, lelaki baik juga. Begitu. Kalau mau mendapat istri yang solehah, nih laki-laki, solehkan dulu diri kamu. Pengen dapat wanita solehah yang rajin sholat, kamunya nggak rajin sholat. Pengen dapat wanita solehah yang taat, suka ngaji, kamu nggak pernah buka Quran ngaji, gimana mau dapat kayak gitu? Perempuan juga. At-thayyibat lit-thayyibin. Wanita-wanita baik nanti akan mendapat pasangan lelaki baik juga. Wanita pengen mendapat suami yang soleh. Saya pengen dapat suami yang ustadz Kalau bisa yang keluaran Hadramut kayak si Anu tuh. Kamu hari-hari buka aurat, kamu hari-hari berkomunikasi dengan laki-laki lewat HP, lewat media sosial. Pengen mendapat lelaki soleh, ustaz, ahli agama yang akan menjadi imam untuk kamu, mimpi kamu. Kamu kalau suka sosmed, sosial media, nanti suami kamu ya gitu-gitu juga yang suka sosial media juga, sama kayak kamu. Akhirnya kena sudah berumah tangga masih berkelanjutan sosial media itu. Yang ini menghubungi lelaki yang lain, yang nang laki menghubungi bini yang lain. Akhirnya berpecahan HP. Nang laki mahampas HP bini, nang bini mahampas HP laki. Sama. Nggak awet lagi hubungannya, rumah tangganya. Ya begitulah. Kalau mau dapat pasangan yang soleh, solehah, maka perbaiki dirimu terlebih dahulu. Insya Allah Allah Maha Adil akan menemukan untuk mempertemukan kamu dengan jodohmu yang soleh atau solehah. Begitu. Jadi tidak boleh melamar atau meminang orang yang sudah dipinang oleh saudara. Dan ingat, jika meminang seseorang perempuan, tidak boleh
kita berkomunikasi, berinteraksi dengan bebas. Ingat itu. Dia bukan istri kamu. Dia hanya sekedar tunangan kamu. Bukan istri kamu. Belum halal bagi kamu. Ini perlu diketahui oleh orang tua. Terkadang baru sebatas tunangan sudah dibawa, dibonceng ke situ kemari. Banyak seperti itu. Dosa itu haram. Kadangkala dosa tunangan yang seperti ini yang membuat rumah tangga tidak harmonis di kemudian hari. Makanya sering terjadi perceraian. Gak kayak orang tua dulu. Kai-kai dahulu tuh lawan sampai ke Tuhan lawan nini kada bercerainya. Karena orang bahari itu amun sudah ketahuan pindah suka sama suka, bah kawin akan aja sudah, kawin akan sudah, ya kawitannya kayak itu. Langsung gak ada pacar-pacaran. Ini khitbah baru tunangan udah kayak istri. Dibawa laki, calon lakinya ke hotel kadang, tidur kadang satu kamar. Orang tuanya diam, biar mamanya sudah bertunangan juga itu. Bahlul ente. Nah, bertunangan bukan berarti menikah. Tidak akan ada yang menghalalkan antara lelaki dan perempuan sebelum adanya ijab kabul di hadapan pak penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi, juga direstui oleh walinya. Kalau nggak ada seperti itu, belum sah. Ingat itu, hati-hati. Kalau hanya sekedar khitbah, makanya kalau khitbah itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau sudah khitbah, sudah tunangan sudah. Tentukan langsung resepsi pernikahan sekaligus perkawinannya. Biar aman. Biar aman. Syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Jangan merasa kamu hebat. Jangan merasa kamu sudah kuat iman. Ma khala rajulun wamra'atun fi makanin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah menyepi laki-laki dan perempuan di suatu tempat kecuali yang nomor tiganya syaitan. Jangan macam-macam sudah. Kalau sudah perempuan laki-laki bertemu tidak ada hubungan mahram dan tidak ada perlunya, maka syaitan akan membuat jebakan dan perangkap. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Haram hukumnya meminang orang yang sudah dipinang oleh saudara kita. Wal fatwa bighairi ilmin wa ta'limin wa ta'allumu ilmin mudirrin wal hukmu bighairi hukmillah wan nadbu wan niyahah wa kullu qawlin yahuthu ala muharramin aw yafturu an wajibin wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang maksiat-maksiat lisan yang lainnya. Luar biasa di sini Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menjelaskan panjang lebar tentang maksiat-maksiat lidah. Masih banyak lagi. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab.